Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu dengan saya di mata kuliah Anatomi Fisiologi. Nah, kita akan bahas tentang anatomi sistem respirasi. Teman-teman bisa lihat dulu ya ke sebelah kiri, di situ ada gambar tentang anatomi ataupun struktur dari sistem respirasi kita, mulai dari nasal cavity atau kafum nasal, rongga hidung gitu ya. Lalu di situ juga dekat rongga hidung ada oral cavity juga, lalu ada faring di belakangnya, lalu ada laring, lalu ada lagi di situ trakea, lalu ada bronkus, serta ada paru-paru. Nah, kita akan bahas lebih detail untuk masing-masing dari struktur di saluran pernafasan kita. Apa sih strukturnya dan urutannya seperti apa? Nah, kita mulai dulu dari rongga dada. Rongga dada itu sendiri kalau teman-teman perhatikan, isinya itu ada kedua paru-paru, baik itu di sebelah kanan maupun kiri. Lalu ada pleura yang melapisi paru-paru itu sendiri, dan ada mediastinum, suatu ruang di dalam rongga dada kita yang letaknya ada di kedua paru-paru. Di pertemuan ke anatomi kardiovaskuler kita juga sudah bahas ya apa itu mediastinum dan isinya apa saja. Lalu rongga dada itu sendiri di sini dibatasi bagian depan oleh sternum dan juga tulang rawan iga. Lalu bagian belakang itu ada 12 ruas dari tulang punggung. Sampingnya itu ada bagian iga dan juga otot interkosta, atau ada otot-otot di antara kosta atau di antara iga itu sendiri. Bagian bawah dia berbatasan dengan diafragma, dan bagian atas itu adalah dasar dari leher. Nah, ini sistem respirasi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang trakea, lalu trakea bercabang dua menjadi bronkus gitu ya. Bronkus itu sudah mulai masuk ke paru-paru. Nah, paru-paru berbatasan di bawah itu dengan diafragma. Lalu ada juga otot abdominal di situ, dan juga ada tulang-tulang iga di situ gitu ya, yang melindungi daerah rongga dada kita. Kalau untuk sistem saluran nafas sendiri, kita bisa membagi menjadi dua macam, yaitu saluran atas dan juga saluran bawah. Saluran atas sendiri itu terdiri dari hidung, di sini ada nose gitu ya. Lalu terdiri dari faring. Ini faring. Sedangkan saluran bawah itu kita sudah mulai masuk ke laring. Lalu ada trakea, bercabang menjadi bronkus, dan itu masuk ke paru-paru. Teman-teman bisa lihat di sini untuk saluran atas ini ada hidung. Setelah masuk ke hidung kita akan ketemu dengan suatu nasal konka atau konka nasal. Banyak sinus-sinus di situ ya, termasuk di sini ada sinus frontalis yang terlihat. Selain ada sinus frontalis, ada juga sinus sphenoidalis di sini. Lalu ini adalah internal naresnya. Masuk ke bawah, ini kita sudah ketemu dengan faring. Faring di sini berbatasan dengan hidung iya, lalu berbatasan dengan mulut atau bagian oral iya, lalu berbatasan juga dengan laring. Jadi faring itu memanjang dari bagian hidung, lalu ada yang di mulut, dan ada yang bertemu dengan laring. Nah, faring ke bawah nanti akan teman-teman belajar tentang anatomi digesti ya, mungkin nanti dengan dosen yang lainnya. Nah, itu baru masuknya ke esofagus. Tapi karena kita belajar saluran pernafasan, dari faring ini kita lihat ke laring. Baru nanti laring, trakea bercabang menjadi dua bronkus, baik itu ke paru-paru yang kiri maupun ke paru-paru yang kanan. Nanti bronkus-bronkus ini bercabang terus sampai menjadi bronkiolus. Ini perbatasannya ada diafragma. Nah, kalau saya lihatkan penampakan vertikalnya atau penampakan lurusnya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada external nares, jadi ini bagian dari
hidung kita, dan nasal vestibulum nasi, lalu ada juga konka nasal dibagi menjadi konka nasal superior, konka nasal media, dan konka nasal inferior. Superior itu adanya di atas, media itu di tengah-tengah, inferior itu di bawah. Lalu masuk ada internal nares di sini, lalu ada perbatasan antara hidung dengan faring atau kita sebut nasofaring. Turun ke bawah, ini sepanjang ini sudah faring. Oke, kita lihat dulu di sini ada sinus yaitu frontal sinus frontalis gitu ya. Lalu di bagian yang faring itu kita melihat ada tonsila. Tonsila ini berperan juga dalam perlindungan. Ada tonsila faringeal, nah adanya di bagian ujung faring ya. Lalu ini ada lubang masuk ke tuba auditorius, atau ini tuba atau saluran yang menghubungkan dengan telinga. Di sini ada tonsila tuba. Lalu di bagian bawah juga masih berhubungan dengan tonsil. Di sini ada palatin tonsil atau tonsila palatina yang dia ada di ujung dari mulut kita atau ujung dari oral kita. Nah, ini kalau teman-teman lihat depan itu sudah bagian mulut oral. Oke, ini oral cavity, ini rongga mulutnya gitu ya. Ini adalah lidah, ini mandibula. Lalu ini adalah palatum keras atau hard palatum. Jadi kalau teman-teman gerakin lidah teman-teman ke atas, ada bagian yang keras itu namanya hard palatum. Lalu yang ke belakang ada yang lunak itu namanya soft palatum. Nah, di ujungnya itu ada tonsila palatina. Lalu di bagian ujung lidah ini juga ada tonsila lingual. Kesemua tonsil ini, baik itu lingual, palatina, tonsila tuba, dan tonsila faringeal, ini berperan dalam perlindungan. Nah, terus ini ada tulang hyoid. Nah, ini perbatasan di antara faring dengan mulut kita sebut dengan orofaring. Nah, di sini ada epiglotis gitu ya. Epiglotis ini nanti yang berfungsi untuk membuka dan juga menutupnya saluran pernafasan kita. Jangan sampai nanti ketika ada makanan itu masuk ke dalam saluran pernafasan seperti itu. Nah, ini untuk yang epiglotis, kalau teman-teman lihat di sini ada center of glottis, ini pusatnya, lalu ada vocal fold, ini untuk pita suara gitu ya. Turun ke bawah, ini sudah masuk ke bagian yang laring seperti itu. Nah, laring di sini berbatasan juga dengan faring, sehingga kita sebut dengan laringofaring. Nah, di bawah sini ini ada esofagus. Untuk esofagus ini masuknya ke saluran cerna, nanti bisa dibahas dengan dosen lainnya ya. Dari laring turun nanti masuk ke trakea. Nah, sini sudah mulai masuk trakea. Di depannya dari bagian laring ini teman-teman bisa lihat ya, itu banyak tulang-tulang rawan. Ada tulang rawan tiroid, krikoid gitu ya. Lalu di sini juga ada tiroid gland. Nah, nanti kita bahas di belakang. Kita bahas dulu dari yang pertama, yaitu nasal dan juga kafum nasi, hidung dan juga rongga hidung. Teman-teman bisa lihat di sini kita punya dua lubang hidung gitu ya, dan ada rongga hidung juga di situ ya, berongga ya hidungnya ya. Kalau ada yang nggak berongga bahaya berarti nih ya. Nah, ini bagian yang keras, bagian yang keras itu kita sebut dengan os nasal atau tulang hidung. Jadi bisa sambil dipegang ya. Nah, itu os nasal atau tulang hidung. Nah, sedangkan bagian yang sudah mulai lembek atau lunak itu kita sebut sebagai cartilago nasi lateralis. Artinya ini adalah tulang-tulang rawan yang ada di bagian nasal kita. Dan dia kita sebut lateralis karena memang menjauhi ya, adanya di ujung gitu ya. Lalu ada lagi di situ cartilago nasal accessoris. Accessoris itu tambahan gitu. Nah, yang bagian cupitnya gitu ya, cupit itu, nah itu adalah cartilago alaris mayor. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya, ada cartilago alaris mayor. Ada yang krus lateral, ada yang krus medial. Apa sih artinya krus lateral dan krus medial? Kalau yang lateral itu menjauhi, sedangkan yang medial itu dia mendekati.
dari sumbu tubuh kita seperti itu. Nah, ini bisa terlihatnya di sini nih, yang sebelah sini. Teman-teman bisa lihat ini kalau dari penampakan samping. Nah, itu kartilagonya ada yang cartilago alaris major crus lateral. Lateral itu ada yang di ujung gitu ya, lebih ke arah menjauhi sumbu tubuh. Sedangkan kalau yang cartilago alaris major crus medial dia masuk ke dalam. Jadi masuk ke dalam tulang rawannya ya. Terus di sini tadi ada cartilago alares minor. Minor ini yang kecil ya, yang benar-benar bukan mayor tapi kecil nambahan gitu ya. Lalu ada cartilago septinasi. Septinasi itu di tengah-tengah nih yang septinasi yang dia itu berperan untuk membatasi septumnya gitu ya. Jadi ada batas di antara bagian kanan dan bagian kiri. Nah, ini kalau dilihat ada cartilago nasilateral, ini cartilago nasilateralis. Kalau dari samping ini adanya yang setelah os nasal. Jadi yang bisa dicupit ya, kayak itu cartilago nasilateralis. Nah, terus ini adalah os nasal. Ini ada maksila. Ini ya sebelah sini, lalu di sini ada sutura frontonasalis, ini dari frontalis dengan nasal, lalu ada sutura frontomaxillaris, ini yang berhubungan dengan maksilanya, lalu ini ada sutura nasomaxillaris, yang sebelah sini. Nah, ini adalah rangka hidung kita dari bagian ventral dan ini juga rangka hidung dari bagian lateral. Ini dari bagian depan seperti ini, kalau dari samping gambarnya seperti ini. Nah, ini dari bawah. Kalau dari bawah tadi kita lihat ada cartilago septumnasi atau septinasi. Tadi ya yang pembatasnya ya, jadi yang bawah sini nih. Oke. Lalu ada alanasi cutis nih yang sebelah sini. Oke, terus ini tadi cartilago alaris major, mayor yang medial dan lateral. Ini bedanya. Kalau yang cartilago alaris major crus medial itu yang masuk atau dekat dengan sumbu tubuh. Kan dekat ya. Ini. Terus kalau yang cartilago alaris major crus lateral ini yang jauh dengan sumbu tubuh. Ini yang lateral, ini yang medial. Nah, ini bagian hidungnya ya. Ada bulu-bulu hidung di situ atau rambut hidung untuk mengambil gitu debu-debu ataupun zat-zat yang lain yang bisa menimbulkan permasalahan pada saluran pernafasan. Nah, kafum nasi atau rongga hidung sendiri, kalau teman-teman lihat di sini, ini ada nasal cavity-nya, bisa dilihat. Yang warna hijau itu artinya konka superior, yang warna merah itu konka media, yang warna biru itu konka inferior. Yang warna kuning ini adalah sinus-sinus, aliran-aliran sinus. Nah, jadi bisa terlihat ya. Nah, di bagian kafum nasi kita tahu ya ada dua, kafum dexter dan juga kafum sinister. Dexter itu di kanan, sinister itu di kiri. Kafum ini dipisahkan oleh septum nasi atau pembatasnya. Jadi kafum nasi dexter dan sinister itu punya pembatas yaitu septum nasi. Terdapat 3 tonjolan di bagian lateral yang kita sebut dengan konka. Jadi di bagian yang lateral itu ada tonjolan yang kita sebut dengan konka. Konka itu adalah selaput lendir yang berlapis. Kita sebutnya konka nasi ya. Ada konka nasi atau konka nasal superior, konka nasal media, dan konka nasal inferior. Tadi di sini ya. Konka nasal superior, konka nasal media, dan konka nasal inferior. Nah, pars olfaktorianya ada di bagian superior atau bagian atas. Apa sih pars olfaktoria? Ini bagian yang membaui, itu adanya di bagian superior atau ada di bagian atas. Sementara pars konduktoria ini tempat mengalirkan udaranya ya, itu adanya di inferior. Nah, suplai darah itu terdapat anyaman kapiler pada septum nasi yang kita sebut sebagai plexus Kieselbach. Nah, plexus Kieselbach ini tuh merupakan anyaman kapiler yang mudah untuk pecah atau sering pecah atau kita sebut epistaksis. Jadi kalau yang misalkan kepanasan atau kecapean kadang suka ngerasa ada mimisan, nah karena memang anyaman kapiler pada septum nasi itu sering pecah atau mudah pecah.
Nah, masih di kafum nasi, oke, ini ada sinus-sinus. Sinus ini adalah suatu rongga yang dia itu berisi udara. Ini adalah dinding lateral lubang hidung, gitu ya. Ada kavitas nasi, lalu ini potongan paramediannya. Sebagian selaput lendir diangkat dari medial. Ini bagian kiri, oke. Nah, sinus itu adalah rongga yang berisi udara. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini vestibulum nasi. Oke, ini ada limen nasi. Bisa dilihat di bagian hidung banyak rambut-rambut hidung ya. Lalu konkanya di sini ada 3 tadi, konka nasal superior, konka nasal media, konka nasal inferior. Ini yang terlihat di sini. Ini adalah konka nasal yang inferior. Sedangkan yang ini adalah konka nasal media. Oke, ini konka nasal inferior yang ada di bawah, ini konka nasal media yang ada di tengah. Nah, konka nasal superiornya ada di atas sini. Di sini itu banyak bagian-bagian olfaktori gitu ya yang berperan untuk membawi. Makanya hidung kita itu berperan sebagai indera pembau karena memang banyak nervus-nervus atau syaraf-syaraf olfaktori yang bisa menangkap senyawa-senyawa yang memang volatil atau berpotensi menimbulkan bau-bau tertentu. Di sini ada nervus olfaktori 1 gitu ya. Nah, di sini banyak nervus-nervusnya, ada bulbus olfaktoriusnya, ini juga yang buat menangkapnya ya. Lalu ada tractus olfaktorius salurannya. Lalu ini ada sella turcica, oke. Lalu ada sinus atau rongga yang berisi udara. Ini yang nampak di sini adalah sinus frontalis yang ada di bagian depan. Dan ada sinus sphenoidalis. Oke. Lalu di sini ada tonsilla pharyngeal nih ya, tonsilla pharyngealnya ada di ujung faring. Oke, torus tubarius. Oke. Lalu ada ostium pharyngeum tuba auditori. Ini tadi tempat untuk masuknya menuju ke saluran telinga. Ada recessus pharyngeus di sini. Nah, ini adalah bagian kafum nasi, oke, atau kelihatannya konka tuh dari kafum nasi seperti ini. Apa aja sih yang bermuara di kafum nasi? Tadi kalau teman-teman lihat ya, ini dari bagian samping. Nah, sekarang kita lihat dari bagian depan. Di kafum nasi itu ada sinus dan ada ductus. Sinusnya itu adalah sinus paranasalis. Kita sebut sebagai sinus paranasalis. Lalu ductusnya kita sebut ductus nasolacrimalis. Ini kita sebut saluran air mata. Nasolacrimal. Lakrimal itu air mata gitu ya, naso itu hidung. Berarti dari bagian ini ada kaitan antara, ada saluran di antara naso, si hidung dengan kelenjar air mata. Makanya kalau seandainya ada yang nangis sampai ingusan ya kenapa? Karena memang ada hubungan atau ada saluran dari bagian kelenjar air mata menuju ke hidung. Lalu ada sinus paranasalis, sinusnya ada 4 sinus, yaitu sinus frontalis nih yang ada di depan, sinus frontalis. Oke. Lalu ada lagi sinus maxillaris yang besar ya di bagian maksila, kayak di sini sinus maxillaris. Lalu ada sinus ethmoidalis, kayak ethmoidalis. Di belakangnya yang tadi baru terlihat sinus sphenoidalis, seperti itu. Nah, di kafum nasi, tadi selain ada ductus nasolacrimal, lalu ada sinus paranasalis. Nah, kita juga lihat ada yang namanya meatus. Meatus ini semacam saluran yang letaknya ada di antara konka. Jadi saluran ini ada di antara konka. Teman-teman tadi kalau lihat konkanya ada 3, yaitu konka nasal superior yang di atas, lalu ada konka nasal media yang di tengah, dan ada konka nasal inferior yang di bawah. Nah, konka ini dia itu diantaranya punya saluran atau yang kita sebut dengan meatus. Ini terlihat ya salurannya ya. Ini salurannya, ini salurannya, ini salurannya. Nah, meatus itu kita sebut dengan meatus nasal. Sama ya, meatus nasalnya juga ada 3. Ada meatus nasal superior, meatus nasal media, dan meatus nasal inferior. Ini yang meatus nasal superior, meatus nasal media, meatus nasal inferior.
Artinya, meatus nasal superior itu terletak di antara konka nasal superior dengan konka nasal media. Nah, meatus nasal superior ini sebagai tempat bermuaranya sinus posterior ethmoidalis dan sphenoidalis. Jadi yang bagian atas meatus nasal superior ini muaranya dari sinus ethmoidalis dan sinus sphenoidalis. Sementara meatus nasal media letaknya ada di antara konka nasal media dan juga konka nasal inferior. Ini tempat bermuaranya sinus maxillaris, frontalis, dan anterior ethmoidalis. Jadi saya ulang ya, meatus nasal media ini tempat bermuaranya sinus maxillaris, frontalis, dan anterior ethmoidalis. Adanya di antara konka nasal media dengan konka nasal inferior. Nah, sedangkan di bagian bawah ini ada meatus nasal inferior yang dia letaknya persis di bawah konka nasal inferior. Dia adalah tempat bermuarnya ductus nasolacrimalis. Makanya tadi ada salurannya di antara nasal dengan kelenjar air mata. Itu untuk kafum-nasi. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu faring. Faring itu bentuknya seperti saluran. Dia terdiri dari 3 bagian utama. Ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nasofaring itu letaknya tepat di belakang kafum nasi. Orofaring letaknya tepat di belakang kafum oris, sedangkan laringofaring ini bagian faring yang memang bertemu dengan si laring. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini faring tadi sepanjang ini. Ini adalah pars nasalis faringea, pars oralis faringea, dan pars laringea faring. Ini faring sepanjang ini. Ini bertemu dengan bagian hidung, yang ini bertemu dengan mulut, yang ini ketemu dengan si laring, seperti itu. Ini ya tadi sinus paranasalnya ada di bagian atas, ini kafum nasi, vestibulum nasi, lalu ini laring. Laring nanti ada trakea bercabang menjadi bronkus gitu ya. Bronkus primer, bronkus sekunder, bronkus tersier, sampai nanti ke bronchiolus. Nah, itu masuk ke paru-paru. Paru-paru sendiri ada paru-paru kanan dan kiri, pulmo dexter, pulmo sinister. Pulmonya yang dexter ada 3, ada lobus superior, lobus media, lobus inferior, sementara yang sinister hanya 2, lobus superior dan lobus inferior. Nah, tadi kita sudah bahas di bagian faring itu ada tonsil. Tonsil ini adalah kumpulan jaringan limfoid atau getah bening gitu ya, yang dia memang berperan untuk sistem pertahanan tubuh. Tonsilnya ada 4 yang utama, tonsilla tuba, tonsilla faringea, tonsilla palatina, dan tonsilla lingua. Keempat tonsilla ini membentuk seperti cincin atau kita sebut dengan Waldeyer ring seperti itu. Jadi kalau kita lihat lagi secara gambar di penampakan sini, kita fokus ke bagian tonsilanya dulu ya. Nah, di sini ada tonsilla palatin. Jadi tonsilla palatin tadi ada di bagian setelah yang soft palatum. Lalu ada tonsilla lingual, ini ada yang di ujung lidah. Lalu ada tonsilla pharyngeal, ini yang ini ya. Yang satu lagi ada tonsilla tuba ya. Ini tidak terlihat karena ini adalah opening of pharyngeotympanic atau saluran yang tadi menghubungkan ke tuba auditorius gitu ya. Nah, kalau kita lihat di bagian faring tadi di sini ada nasofaring yang berbatasan dengan nasal atau nasi, lalu ada orofaring yang memang berbatasan dengan oral, dan ada laringofaring yang berbatasan dengan laring di depan sini. Kalau teman-teman lihat di bagian sini, ini sinus sphenoidalis, yang ini ya, sinus sphenoidalis. Tadi kalau dari bagian depan tidak terlihat ya. Lalu ada konka nasal superior gitu ya. Ini yang konka nasal superior. Di konka nasal superior kita bawahnya ketemu dengan meatus nasal superior. Lalu ini konka nasal media, bawahnya meatus nasal media. Ini adalah konka nasal inferior, ini bawahnya adalah meatus nasal inferior. Nah, ini ya inferior meatus.
Ini adalah vestibulum, ini adalah nostril. Ini hard palatum, ini adalah soft palatum. Ini bagian lidah, lalu ini bagian epiglotis tadi, tempat membuka menutupnya saluran pernafasan kita supaya kalau lagi ada makanan dia nutup. Di sini ada bagian dari laring kita, ada kartilago tiroid, ada kartilago krikoid gitu ya. Ini kita sebut sebagai kartilago laring. Lalu di sini juga ada vestibular fold, okay. Lalu ada vocal fold. Nah, ini esophagus yang buat makan ya. Lalu ada kelenjar tiroid dan baru ke bawah ada trakea. Nah, kita masuk ke yang ketiga, laring. Laring ini adalah suatu kumpulan kartilago. Kartilago itu tulang rawan. Tulang rawan ini ada 6. Tulang rawan tiroid, krikoid, epiglotis, cuneiformis, arytenoid, dan corniculata. Tingginya ini ada di bagian leher, tulang yang ketiga sampai tulang leher yang keenam. Fungsinya adalah sebagai saluran nafas dan juga penghasil suara, serta di sini terdapat plika vokalis yang untuk menghasilkan suara. Nah, di bagian anterior atau di bagian depan itu ada glandula tiroid. Kita lihat dulu. Ini ada 2 poin dari sisi depan dan dari sisi samping. Yang dari sisi depan, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah bagian badan dari tulang hyoid. Oke. Ini ya. Oke, lalu di situ ada tulang rawan epiglotis tadi yang berfungsi untuk membuka menutupnya saluran nafas ya. Kalau seandainya lagi ada makanan dia tertutup, karena kalau menelan kita nggak mungkin bernafas. Ketika menelan pasti nafas kita berhenti. Nah, dia ditutup tuh. Nah, terus di sini ada bagian kartilago tiroid gitu, tulang rawan tiroid. Ini kalau laki-laki ada Adam's apple atau kita sebut jakun. Ini ada lagi bagian yang ligamen dari krikotiroid, jadi ini yang menghubungkan antara tulang rawan krikoid atau kartilago krikoid dengan si tiroidnya, gitu ya. Lalu ada krikotracheal ligamen, nah ini yang menghubungkan dengan trakeanya. Oke, ini adalah tracheal kartilago, ini sudah masuk ke trakea ya. Nah, di sini kalau dari samping kita bisa melihat di sini ada tirohioid membran yang ini, lalu ada kartilago cuneiformis nih, yang ini ya cuneiformis, lalu ada kartilago corniculata, ini ada kartilago arytenoid, ini adalah otot di arytenoidnya. Ini adalah body of hyoid bone, tadi bagian dari tulang hyoid. Lalu di sini ada thyroid membran. Oke, ini bagian lemak dari tiroidnya. Lalu di sini ada vestibular fold. Oke, ini yang kita sebut sebagai false vocal cord. Lalu di sini ada vocal fold atau true vocal cord yang memang untuk penghasil suara. Nah, ini tadi bagian depan dari tulang rawan tiroid. Ini kalau dari bagian depan seperti ini, kalau yang dari samping terlihatnya di sini. Lalu di sini tadi krikotiroid ligamen gitu ya, ligamennya. Lalu yang ini krikotracheal ligamen. Jadi ligamen-ligamennya terlihat ya kalau dari sampingnya. Nah, ini adalah bagian dari laring. Ada 6 kumpulan tulang rawan, yaitu tulang rawan tiroid, krikoid, epiglotis, cuneiformis, arytenoid, dan corniculata. Nah, untuk trakea ini lanjutan dari laring. Sama ya, bentuknya itu adalah kartilago atau tulang rawan, tapi tulang rawan itu bentuknya C di anterior. Jadi bentuknya kayak huruf C, tapi dia kelihatannya ke depan, jadi belakangnya kayak rongga. Lalu ada glandula tiroid di bagian anteriornya. Nah, nanti di trakea inilah yang bercabang menjadi bronkus primer ke arah dexter kanan dan ke arah kiri sinister. Ini gambarnya lagi nih trakea yang ini. Nah, ini trakea nanti bercabang 2 jadi bronkus. Oke. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Cabang kecilnya bronchiola. Oke, itu ya. Bronkus. Nah, ini tadi trakea ya, sekarang bronkus yang sebelah sini. Bronkus sendiri itu ada bronkus primer nih yang utama. Lalu bronkus primer bercabang menjadi bronkus sekunder, oke.
percabangan yang selanjutnya dari primer itu adalah sekunder. Nah, bronkus sekunder itu nanti bercabang lagi menjadi bronkus tersier. Oke, atau kita sebutnya bronkus lobar, dan satu lagi bronkus segmental, lebih kecil lagi ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat ya, bronkus itu yang primer ada dexter dan ada sinister. Yang dexter itu terlihat lebih pendek dan diameternya lebih besar. Oke. Terus lebih vertikal. Vertikal itu artinya lebih lurus gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini yang dexter lebih pendek. Ini yang dexter. Dexter itu bronkus primernya cuma segini. Yang sinister dia lebih panjang. Oke, ini ya lebih panjang. Terus diameternya lebih besar kelihatannya di sini. Nih, lebih besar diameternya, yang ini diameternya lebih kecil. Lalu dia lebih vertikal, ini lebih turun arahnya. Sedangkan yang ini arahnya lebih horizontal, dia lebih mendatar. Ini lebih tajam, ini lebih mendatar. Itu bedanya bronkus primer dexter dengan bronkus primer sinister. Nah, bronkus kanan tadi sudah kita bahas ya, lebih pendek dan lebih lebar dari yang kiri, lalu memang lebih tinggi dari arteri pulmonalisnya. Lalu dia masuknya itu ada ke lobus yang atas, bawah, dan tengah, atau lobus superior, media, dan inferior. Sementara kalau bronkus kiri, dia lebih panjang dan lebih ramping dari yang kanan, dan dia berada di bawah arteri pulmonalis, serta dia hanya masuk ke dua lobus superior dan lobus inferior. Lalu ada tracheobronchial. Tracheobronchial di sini kalau teman-teman lihat nih ya, ini dari trakea ke bronkusnya. Diperbesar ke sini ya. Ini trakea, nih trakeanya. Ini adalah tulang-tulang rawan kartilago. Ini yang ke arah kiri, bronkus primer yang ke kiri. Teman-teman lihat di sini. Oke, ini sudah mulai masuk ke arah paru-paru. Lalu di sini juga sudah ada visceral pleura gitu ya. Nah, di sini ada, kalau teman-teman lihat struktur kartilagonya makin lama makin mengecil. Dari yang awalnya tulang rawannya besar, tulang rawannya lama-lama kayak kepingan ya, mengecil hanya cartilago plates. Jadi hanya kayak piringan aja, udah bukan lagi kayak ring. Awalnya seperti ring atau cincin, tapi lama-lama seperti piringan. Kecil, masuk lagi ke bronkus sekunder, makin kecil, masuk lagi ke bronkus tersier, ini makin kecil lagi tulang rawannya, sampai ke bronkus yang paling kecil, nanti dia akan lebih kecil lagi tulang rawannya, sampai akhirnya menjadi bronchiola. Oke, di sini bronchiolus ya. Bronchiolus sudah tidak terlihat lagi di sini tulang rawannya. Dari bronchiolus sampailah di bronchiolus terminal. Oke. Nih bronchiolus terminal artinya udah ujung ya. Nanti dari bronchiolus terminal masuklah ke bronchiolus respiratorius. Jadi memang untuk pertukaran. Oke, pertukaran dari oksigen dengan CO2 itu sendiri. Nah, masuk yang paling kecil ini namanya alveolus. Kita masuk ke bronchiola dan alveolus. Tadi dari sudah bronkus, terus ada bronchiolus terminalis sama bronchiolus respiratorius. Nah, di sini kita masuk sudah ada respiratory epithelium. Kayak respiratory epithelium, terus ini ada bronchiolusnya. Ini sudah mulai ada arteri-arteri di sini ya, vena, syaraf juga. Yang merah ini artinya arteri dari bronchial, oke. Lalu yang biru itu vena bronchial, yang kuning itu adalah syarafnya. Ini arteri, ini vena, ini syaraf. Di sini sudah sampai ke terminal bronchiolus. Oke. Ini teman-teman lihat di sini smooth muscle around terminal bronchiolus. Ini sudah ada otot-otot polos di antara yang ada di sekitar bronchiolus terminal. Oke, banyak otot-otot polos di situ. Ini adalah cabang dari arteri pulmonali, branch of pulmonary artery di sini. Oke. Nah, teman-teman lihat di sini sudah ada bronchiolus respiratorius. Nah, di sini ya, bronchiolus respiratorius. Ini adalah cabang dari vena pulmonari. Oke. Kalau belajar yang kardiovaskular nanti dilihat lagi ya, vena pulmonari itu buat apa.
Terus ini arteriol, ini alveolar duct, ductus alveolarnya. Ini ada lymphatic vessel yang memang berperan untuk pertahanan tubuh ya. Ini alveolinya. Oke, ini yang nanti digunakan untuk pertukaran di antara O2 dan CO2. Ini saccus alveolus, ini interlobular septum. Oke. Lalu di sini ada visceral, pleura visceral, dan ada pleura parietal. Apa sih bedanya? Nih ya, ini yang pleura visceral, ini yang pleura parietal. Jadi pleura visceral ini yang dia membantu melindungi atau menyelubungi paru. Sedangkan pleura parietal ini yang melapisi dinding dada kita. Jadi paru-paru itu double protection, bahkan mungkin nggak double tapi triple, entah itu quarter dan sebagainya gitu ya, proteksinya banyak. Dia dilindungi juga sama si pleura visceral, lalu di sini juga ada pleura parietal. Di antaranya ada pleural cavity. Nah, bronchioles dan juga alveolus ini semakin kesini kartilago atau tulang rawannya semakin berkurang. Bahkan di bronchioles sudah nggak ada lagi kartilago. Kenapa? Karena kita sudah mulai masuk ke bagian yang respiratoria. Respiratoria itu artinya pertukaran. Jadi kalau kita ngomongin struktur paru-paru itu ada pars conductoria dan ada pars respiratoria. Kalau yang pars conductoria itu bagian yang menghantarkan, artinya menghantarkan udara. Ya mulai dari hidung sampai ke bronkus itu pars konduktoria, menghantarkan udara. Tapi mulai ke bronchioles respiratoria, itu kita sudah masuk ke pars respiratoria, bagian pertukaran. Apa yang ditukar? Yang ditukar itu adalah O2 dengan CO2. Nah, di pars respiratoria di sini mulai dari bronchioles respiratoria, nih ya, bronchioles respiratori. Tadi sudah terminal bronchioles, terus ada di bronchioles respiratori, lalu ada kumpulan-kumpulan alveolus atau saccus alveolaris gitu ya. Ini kumpulan-kumpulan alveolus. Nah, itu juga ada tractus alveolus atau saluran alveolarnya ya. Nah, di alveolus inilah yang harus selalu terisi udara. Oke, jadi harus selalu terisi dengan udara di sini sebagai tempat pertukarannya. Dia sangat dekat ya dengan pembuluh darah, jadi bisa bertukar antara O2 dengan CO2. Nah, ini strukturnya ya, alveolus dan juga membran respiratorius. Tadi kenapa kok ketukarannya di alveolus? Karena memang alveolus itu dekat dengan pembuluh darah. Teman-teman bisa lihat di sini, ini alveolusnya. Oke, alveolus di sini ada otot polosnya, lalu ada elastic fiber. Nih kelihatan di sini ini ada kapiler. Kapiler inilah yang tadi tempatnya O2 dengan CO2 nih. Tempat bertukarnya O2 dengan CO2 sangat dekat dengan si alveolus. Makanya tempat pertukarannya itu letaknya dekat sekali dengan alveolus sehingga alveolus sendiri disebut sebagai pars respiratoria. Ini ya elastic fibernya. Ini septal cell, ini adalah kapiler-kapiler yang ada di alveolarnya, ini alveolar epithel cell, ini ada alveolar makrofag atau tempat perlindungan dari sistem respirasi kita, ini endothelial cell of capillary. Ini detailnya. Alveolar substructure. Jadi kalau dilihat di sini, nih ya, saya tarik ke sini. Ini adalah bronchioles terminal. Yang ini adalah bronchioles respiratorius. Sudah mulai banyak sakus-sakus alveolar di sini. Oke. Kantung-kantung alveolus, kumpulan alveolus. Ini adalah saluran alveolarnya atau alveolar duct. Nah, ini adalah alveoli-alveolinya. Oke, yang kecil-kecil. Nah, di sini ini kita sudah mulai masuk ke respiratory zone atau zona respiratori. Ini dindingnya lebih tipis. Jadi dia thin walled. Oke. Lebih ke squamous epithelium dan dia akan memudahkan terjadinya pertukaran gas dengan yang ada di darah. Sedangkan kalau yang conducting zone ini lebih ke mukosa dan dia nggak ada gas exchange dengan darah di sini. Jadi hanya ada O2 masuk, CO2 keluar, tidak ada exchange. Exchange-nya di mana? Pertukarannya di mana? Pertukarannya dengan darah dan memang darah itu dekat dengan si alveoli di sini.
Itu ya, ini alveolar ductnya, alveolar sac-nya, ini bagian alveolusnya nih. Ini alveolus, alveolarnya, ini adalah kumpulan alveolusnya. Jadi alveoli itu adalah suatu kantong gitu, yang dia memang connect gitu ya, satu dengan lainnya melalui ductus alveolar, dan dia itu bentuknya kayak seperti spong gitu ya, dan isinya itu adalah gas kayak. Jadi dia tuh gas yang memenuhi ruangan di paru-paru tersebut, dan alveolus itu harus selalu terisi oleh gas. Nih, alveolus jadi adalah sel epitel selapis pipih membran basalis. Lalu di sini dia itu tebalnya 0,2 mikrometer, barrier di antara darah dengan udara. Epitel alveolus ada yang alveolus 1 dan alveolus 2. Ini 96% alveolar surface itu adalah epitel alveolus 1 yang sifatnya emang tipis. Jadi dia meminimalkan jarak difusi. Jadi supaya gampang nih difusinya atau pertukarannya. Sedangkan 4% dari alveolar area itu adalah alveolar tipe 1, dan dia ini isinya adalah sel kuboid surfaktan gitu ya, dan juga das-sel atau makrofag alveolar. Apa sih surfaktan? Nah, surfaktan ini nanti kita bahas di belakangnya. Oke, itu nih tipe 1 epitelium, ini adalah endotelium. Terus ini tipe 1 epitelium ada di sini, alveolar space. Ini tipe 2 epitelium. Ini endoteliumnya ya, interstitial cell. Oke, ini tipe 1, tipe 1. Tipe 2-nya seperti ini. Nah, ini tipe 2 alveolar cell di sini. Ini alveolar fluid, ini ada makrofag. Nah, ini surfaktan. Nah, ini tipe 1 alveolar. Jadi surfaktan itu adalah suatu senyawa gitu ya yang dihasilkan oleh alveolar tipe 2, dan dia fungsinya adalah menurunkan tegangan permukaan yang bisa menjaga supaya alveolusnya nggak kolaps. Jadi alveolus itu nggak boleh kolaps, nggak boleh ibarat balon nggak boleh mengempes gitu ya, dia tetap harus gembung gitu, tetap harus ada udaranya. Nah, supaya dia tetap ada udaranya, bisa gampang digelembungkan saat proses inspirasi, dia butuh suatu senyawa yang menurunkan tegangan permukaan. Jadi jangan sampai ketika alveolinya gembung, ini gesekan terus akhirnya sama-sama tarik-menarik, akhirnya kolaps. Nah, supaya dia tidak sama tarik-menarik, di situ butuh suatu kayak pelumas. Nah, pelumasnya ini adalah surfaktan itu sendiri, supaya surfaktan bisa menurunkan tegangan permukaan di antara alveolus sehingga alveolusnya tidak saling tarik-menarik dan tidak kolaps. Nah, ini pulmo. Pulmo adanya di toraks atau adanya di dada. Pulmo sendiri tadi ada dua pelapis ya, ada pleura visceral dan ada pleura parietal. Visceral itu yang melekat di pulmo, parietal itu yang melekat di dinding dada. Jadi ini adalah pulmonya. Oke. Ini ada yang parietal nempelnya di dinding dada, lalu ada yang visceral nih, ini nah visceral ini nempelnya di pulmo itu sendiri. Nah, ini rongga di antara pleura parietal dengan pleura visceral. Oke. Itu. Nah, di pleura cavity atau di cavum pleura itu terdapat cairan supaya mencegah friksi. Jadi supaya tidak ada tarik-menarik antara pleura satu dengan yang lainnya. Terus untuk pulmo sendiri dia terdiri dari apex. Apex itu bagian puncak. Ini ya. Apex bagian puncak. Terdiri dari apex bagian puncak. Lalu ada tempat masuknya pembuluh darah, ini ya, atau tempat masuknya bronkus juga, tempat masuknya syaraf juga, kita sebut hilus. Jadi daerah sini, ini adalah tempat masuknya pembuluh darah, bronkus, syaraf, hilus, dan basis. Jadi apex, hilus, basis. Paru-paru kita ada dua, dexter dan sinister. Dexter di kanan, sinister di kiri. Yang kanan punya 3 lobus, namanya adalah lobus superior, lobus media, lobus inferior. Yang kiri ada 2 lobus, yaitu lobus superior dan inferior. Kenapa? Karena ada lekukan untuk tempatnya jantung di situ. Nah, di antara lobus itu dipisahkan dengan visura. Kalau yang kanan, karena tadi ada 3 lobus, visuranya ada 2.
ada visura horizontalis dan ada visura oblik. Sementara yang kiri karena ada dua lobus, pemisahnya cuma satu, kita sebut dengan visura oblik. Nanti kita bahas apa bedanya visura horizontalis dan visura oblik. Nih, teman-teman bisa lihat di sini ya, ini tadi trakeanya, ini adalah apex dari paru-paru kita. Ini ada kelenjar timus di sini. Nah, ini tadi tempat posisinya jantung. Ini bagian diafragma, ini adalah basic atau basis tadi, dasar dari paru-paru. Terus ada hilus, nah hilus nanti di daerah sini, nanti kita bahas ya. Kita lihat dulu lobusnya ya. Lobusnya yang sebelah kanan ada 3, ini namanya adalah lobus paru di bagian superior yang kanan. Oke, lalu ini lobus pulmo dexter media, yang ini adalah lobus pulmodexter yang bagian inferior. Lobus superior, lobus media, lobus inferior. Di antaranya ada pemisah yang kita sebut dengan visura. Nih ya, ini visura, ini visura. Yang memisahkan lobus superior dengan lobus media, ini kita sebut dengan visura horizontalis. Kenapa visura horizontalis? Karena posisinya seperti horizontal, lurus gitu ya, mendatar. Sementara yang lobus media dengan lobus inferior ini dipisahkan oleh visura oblik yang bentuknya semacam diagonal. Nah, sedangkan yang di sebelah kiri ya, ini hanya ada 2 lobus, lobus superior dan lobus inferior. Keduanya itu dipisahkan dengan visura, namanya adalah visura oblik, seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih daerah yang sebelah sini diperbesar, ini ada yang namanya parietal pleura. Ini yang tadi ya, pleura parietal yang menempel dengan dinding dada. Lalu ada pleura visceral yang memang menempel dengan paru-paru. Di antaranya ada pleura cavity atau cavum pleura. Nah, tadi paru-paru kita dilindungi oleh banyak yang namanya tulang-tulang iga gitu ya, dan juga otot-otot di antara iga. Nah, ini dia iganya. Jadi dia memang melindungi paru-paru dan juga ada intercostal muscle. Lalu mana hilus? Hilus yang ini. Pulmonary hilus. Oke. Kalau teman-teman lihat, ini hilusnya itu tempat masuknya pembuluh darah iya, bronkus iya, syaraf iya gitu ya. Ini adalah pulmonary artery. Ini adalah masuknya bronkus primer yang kiri, nih ya, ini bronkus primer kiri. Ini adalah vena pulmonalis. Oke, ini yang kita sebut sebagai hilus pulmonalis. Oke, terlihat ya di sini. Nah, ini ada visura oblik yang memisahkan di antara lobus superior dengan lobus inferior. Nah, ini kalau dari bagian dilihat atasnya gitu ya, si hilusnya. Ini tulang vertebra. Oke, tulang vertebra. Ini bagian posterior ya, belakang. Ini bagian anterior depan. Depan ini kita dilindungi sama sternum. Ada sternum di sini. Lalu ini ada anterior mediastinum, mediastinum bagian depan ya. Terus ini ada posterior mediastinum, mediastinum bagian belakang. Yang sebelah sini adalah paru-paru sebelah kanan, yang sini adalah paru-paru sebelah kiri. Kalau kita lihat nih, posisinya ini adalah paru-paru kanan, ini pleura parietal, ini pleura visceral. Ini adalah bagian cavum pleuranya. Ini terlihat ada bronkus primer kanan, ini yang bronkus primer kanan. Ini hilusnya ya. Hilus segini nih, ini bronkus primer kanan. Oke, lalu ada arteri pulmonali kanan, ini yang arteri pulmonali. Lalu ada vena pulmonali kanan, ini vena pulmonali. Oke, ini adalah perikardial membran, ini dekat dengan kardiak atau dekat dengan jantung. Oke. Nah, terus ini root of hilus tadi, masuknya bronkus, masuknya vena, masuknya vena. Ini adalah hilus ya. Masuknya bronkus, masuknya arteri, masuknya vena. Ini terlihat ini paru-paru kiri, ini adalah dinding dada kita. Nah, ini adalah pulmonary trunk gitu ya, yang tadi bercabang menjadi arteri pulmonalis ke sinister dan arteri pulmonalis ke dexter. Nah,
Ini adalah jantungnya, tepatnya di mediastinum. Nah, ini adalah paru-paru yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Mungkin itu aja untuk anatominya. Untuk proses bernafasnya kita bahas minggu depan ya. Terima kasih.